Setiap hari kami boleh bersyukur Bapa atas kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh hidup, kami boleh bergerak, boleh bernapas karena dari-Mu. Semuanya adalah rahmat kasih karunia-Mu. Hingga semuanya akan tiba waktunya, kami semuanya akan kembali kepada Engkau, bersatu dalam cahaya terang-Mu ya Roh Kudus. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam kasih Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, untuk tetap hidup dalam kasih, dalam cinta Tuhan yang abadi, sehingga semua dapat mengenal siapa Sang Penebus, siapa Pencipta. Karena itu dunia ini semuanya akan mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan kehidupan, Engkau adalah sumber. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Firman-Mu saat ini kami mau dengarkan dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami firman-Mu, agar setiap apa yang kami baca setiap hari dapat mengerti, memahaminya, baik dari fakta sejarah Alkitab maupun tentang secara umat pilihan dan semua makhluk di muka bumi yang telah Kau ciptakan dan jadikan, sehingga kami semua boleh hidup dalam cinta kasih-Mu, kedamaian yang abadi, dan kami tetap percaya sekalipun kami semuanya saat ini di dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami akan selalu baik dan benar di dalam Tuhan, karena Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Biarlah kami selalu sedia berjaga-jaga dan berdoa untuk waktu yang tidak kami ketahui kapan datangnya, yaitu Maranatha, di mana Yesus Kristus akan datang menjadi hakim yang adil untuk dunia ini. Kami akan selalu berdoa untuk pertobatan dunia, selalu berdoa bagi penginjil, bagi pekerja kerajaan-Mu di muka bumi, sehingga semua orang dapat mengenal kasih karunia Bapa, sehingga semua makhluk di muka bumi dikasihi, diampuni, dimerdekakan, diberkati, dan semua orang hidup dalam damai. Berkati semua makhluk, berkati semua manusia, berkati semua orang, bangsa-bangsa, negara, bahkan terlebih saudara terdekat kami yang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan, sembuhkan. Jika Engkau berkenan mengasihi, mengampuni, seperti kami selalu belajar untuk mengasihi, mengampuni, melepaskan pengampunan, bertobat setiap hari, menguduskan diri walaupun kami tidak bisa sempurna seperti Engkau. Kami tahu kami punya keterbatasan, karena itu setiap hari kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mau dilayakkan sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena Engkau adalah terang dan kemuliaan-Mu tak dapat kami lihat, sehingga kami semua akan mati jika kami tidak kudus, tidak berhadapan langsung dengan-Mu. Pun kami merasa seperti kami sudah jatuh dalam suatu ikatan yang membuat kami tidak layak. Karena itu kami boleh layak jika kami menyucikan diri setiap hari dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, amin. Pembacaan Alkitab kita siang hari ini terambil dari Ester 3 ayat 1 hingga dengan 15 dengan perikop muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi yang berbunyi demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja.
karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi, Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuhanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta dapat mengambil setiap hikmat daripada firman itu, supaya kita tetap hidup di dalam firman selama-lamanya, dan Taurat tetap melekat di dalam dahi kita, di dalam hati dan jiwa kita, sekalipun kita hanya cabang-cabang dari bangsa pilihan yang tersebar ke seluruh dunia ini, sehingga semua orang dapat mengenal kebenaran kasih dan juga kehidupan yang berasal dari Pencipta, Tuhan semesta alam, Elohim Israel, bahkan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias bagi seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja Perkasa, Maha Mulia, dan terang-Mu yang ilahi di dalam Roh Kudus, yang selalu menyinari hati dan jiwa kami untuk hidup dalam kasih, kedamaian dan cinta kepada semua makhluk, memelihara kehidupan dengan baik, dan tiba kesudahannya, sehingga Tuhan yang bertata dan menjadi Raja atas kami semuanya. Dan kami tetap mau hidup dalam pertobatan, tetap hidup dalam
dalam pertobatan setiap hari, dalam kasih, dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah kami hidup dalam kasih dan tetap hidup di dalam Yesus selama-lamanya, memberitakan kabar baik ke dunia ini, mendoakan semua orang bertobat, dan kami juga hidup dalam pertobatan, mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan tetap hidup dalam hidup yang sebagaimana Tuhan inginkan, agar kami menjauhi dosa-dosa dan hidup dalam kebaikan Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, berkuasalah terus atas hidup kami selama-lamanya. Berkati bangsa kami, walaupun banyak bangsa ini yang membenci umat pilihan-Mu, tetapi kami orang-orang yang percaya, yang tahu kebenaran, tahu di mana Tuhan pernah ada, di mana Tuhan pernah turun ke bumi, dan tetap akan datang kembali ke bangsa pilihan-Mu untuk menjadi hakim yang adil, untuk mendirikan kerajaan-Mu di muka bumi, dan semua orang yang percaya akan melihat semua bahwa kemuliaan-Mu akan dikenal, dilihat langsung oleh orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Tuhan semesta alam, Raja Perkasa, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa yang adalah besar dari semua yang dikenal manusia. Terima kasih dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all, Immanuel. Tetaplah hidup di dalam Yesus Kristus. Tetaplah mencintai, tetaplah mengasihi, bertobat, dan berdoa. Berjaga-jaga, Immanuel.